Halo teman-teman, selamat pagi, siang, ataupun sore, ataupun bahkan malam juga. Kembali lagi nih di podcast kali ini. Nah, kita akan masuk ke episode yang ke-6 nih. Nah, sekarang mau bahas apa sih di episode kali ini? Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh konformitas dalam memilih jurusan. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu teman saya Jeremy, mungkin bisa disapa, share teman-teman di Halo rumah. teman-teman. Nah, jadi gimana nih, Jer? Menurut Jeremy, kok bisa sih konformitas tuh bisa mempengaruhi anak SMA dalam memilih jurusan perkuliahan? Kenapa nih, Hmm. Jer? Ya, jadi kalau menurut saya itu pernah baca di buku Santrok. Jadi di mana masa remaja itu merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Rata-rata kalau misalnya masa SMA tuh kelas 12 kan umur 17 sampai 18 tahun. Itu kalau menurut Santrok itu di mana seseorang berada di tahap identity versus identity confusion. Nah, apa itu identity versus identity confusion? Jadi identity versus identity confusion itu di mana masa remaja mencari jati dirinya lah singkatnya seperti begitu. Jadi eh, semasa remaja itu pasti merasa kebingungan dalam menentukan jurusan kuliah. Nah, pasti ada dong rasa insecure kalau kita bakal salah memilih jurusan, takut bingung memilih jurusan atau ragu memilih jurusan. Nah, biasanya para pelajar SMA itu notabene-nya adalah remaja yang rasa ingin tahunya itu tinggi dan juga di masa mana sedang mencari jati diri dan ya sedikit labil lah. Nah, remaja itu dalam mengambil keputusan tanpa terkecuali seperti kayak memilih bidang ilmu dan program studi itu hal yang penting menurut saya. Nah, kadang pengambilan keputusan ini yang menentukan karir di masa depan itu perlu diadakannya perencanaan yang baik. Nah, berbicara tentang konsep konformitas itu, konformitas memang memegang peran besar dalam sebuah remaja. Dengan adanya konformitas dalam remaja, itu dapat mendapatkan sebuah circle di mana dia berkembang lebih lanjut, mencari jati diri melalui norma-norma dan aturan yang ada dalam konformitas itu. Nah, pasti kita berpikir dong, daripada susah-susah cari kuliah, mending ikut temen gitu kan, biar nggak salah pilih jurusan. Dan juga kalau misalnya sama teman itu kan lebih enak, pasti ada temennya di situ dan nggak harus beradaptasi lagi gitu karena sudah ada circle yang ada di dalam eh, perkuliahan ke depannya itu. Jadi ya yang menjadi sebuah faktor dari terbentuknya sebuah konformitas ini tuh diantaranya ya itu rasa keingintahuan seorang remaja tentang apa yang mereka alami ke depannya gitu. Wah, wah, berarti gara-gara di anak SMA pengen tahu, akhirnya jadi ikut-ikutan gitu ya. Iya. Nah, tapi Jeremy sendiri pernah nggak ngalamin atau punya pengalaman seperti itu? eh kalau kalau aku sih nggak pernah ya. Maksudnya dulu itu aku sempat pernah kepikiran kan apa mau masuk ekonomi UC. Dulu itu pengen masuk karena dulu teman-temanku itu pada ngajak. Dulu itu aku punya circle. Nah, circle-nya itu isinya 7 orang. Lalu teman-temanku ini ngajak, ayo kita ke Fakultas Ekonomi UC. Enak loh, kita semua pada mau masuk situ. Terus akhirnya teman-temanku yang lain sih pada ikut-ikutan gitu kan. Mereka itu kayak, udahlah aku ikut temanku aja gitu. Nah, kalau aku sih, ya dulu aku karena bingung juga kan mau masuk mana. Terus akhirnya aku mulai buat pendirian, terus eh, akhirnya aku masuk psikologi ini guys. Nah, teman-temanku ini, mereka itu kebanyakan suka ikut-ikutan gitu, ikut-ikutan karena mereka itu nggak bukannya nggak punya pendirian ya, takut gitu, takut kalau misalnya mereka itu nggak punya teman di masa kuliah depannya gitu kan. Jadinya mereka memilih untuk
udah satu circle masuk ke jurusan yang sama gitu. Kalau pengalaman saya sih gitu ya. Apalagi di psikologi teman SMA saya itu cuman satu doang. Dan itu pun nggak seberapa deket kan. Jadi ya gitu sih. Kalau aku sih nggak ikut-ikutan. Punya pendirian gitu untuk memilih jurusan sendiri. Mantap. Jadi harus punya pendirian terlebih dahulu gitu ya, supaya kita tuh jadinya nggak ikut-ikutan teman. Iya, benar. Nah, dari Jeremy ada nggak sih solusi gitu supaya kita tuh lebih punya pendirian gitu saat memilih jurusan? Mungkin aku ada beberapa seperti solusi biar kalian-kalian ini nggak terjebak dalam konformitas dan lebih berani gitu memilih jurusan. Yang pertama itu kenalin jurusan yang kamu sukai atau sesuai dengan passion yang kamu miliki. Misalnya kamu passion dengan komputer, oke, masuk aja ke teknik komputer, teknik komunikasi. Kalau yang mau editing, yang suka bikin video, yang suka bikin film, masuklah komunikasi perfilman gitu. Nah, kalau kamu sudah nemu passion yang dimiliki, kamu bakal enjoy menjalankan kuliah. Jangan karena ikut-ikutan teman terus asal pilih, itu gawat ntar. Nah, yang kedua itu pastikan dalam memilih jurusan itu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, biasanya kampus itu ada eh, pemilihan seleksi nilai gitu kan. Nah, seleksi nilai itu biasanya atau enggak sekolah itu punya guru BK. Biasanya guru BK itu ngadain kuesioner, bagian kuesioner yang nanti mengetahui minat bakat gitu biasanya. Nah, kalau tidak mampu kalau udah mengenali minat bakat, nanti kan guru BK bisa mengarahkan, oh kamu masuk sini aja, masuk psikologi atau masuk teknik komputer atau mau masuk ilmu komunikasi gitu. Eh, kan kalau misalnya tidak mampu ikut, itu kan mengikuti proses susah kan, dan juga nanti kedepannya tuh dapat kerugian yang sangat besar gitu. Terus ketiga, jurusan itu tidak harus memiliki fokus tertentu. Jurusan yang fleksibel juga bakal memperluas jenjang karirmu. Dan keempat, nggak ada salahnya untuk cari pertimbangan dari yang terdekat. Misalnya kamu punya senior di mana Ubaya gitu, tanya aja jurusannya yang kayak gini tuh kayak gimana aja sih Kak? Atau enggak, biasanya di kampus fair di sekolah itu ada biasanya kampus fair. Nah, itu biasanya kan ada alumni-alumni. Ya, itu kamu tanya aja ke alumni atau ke guru BK bisa. Ke orang tua kalau yang paling terdekat itu misalnya. Itu boleh orang tua. Karena kan orang tua juga membiayai gitu kan. Gitu. Dan juga bisa lah gitu. Oke, jadi kita harus tahu gitu ya minat bakat kita itu Ya, gimana. Nah, heeh. bagi teman-teman yang mungkin bingung, dari aku juga ada sedikit tips nih. Kalau kalian masih bingung dengan minat kalian apa, kalian tuh bisa nih coba tes minat bakat ke psikolog gitu. Iya Siapa ke tahu guru. dari minat bakat itu kalian bisa menentukan mau jurusan yang mana gitu. Iya, gitu sih. Nah, oke, kalau gitu dari podcast kali ini sekian dari sini. Terima kasih untuk Jeremy yang sudah membagikan ilmu baru nih kepada kita semua tentang konformitas dan pengaruhnya terhadap pemilihan jurusan bagi anak-anak di SMA gitu ya tentunya. Nah, jangan lupa pendengar di rumah untuk selalu mendengarkan podcast kita yang sebelumnya sudah diupload maupun yang akan diupload, dan tetap sehat untuk kita semua. Jangan lupa ikuti aturan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih sekali lagi Jeremy dan sampai jumpa di podcast Ya, kita sama-sama. selanjutnya. Ya.